berjalan dalam firman-Mu, hatiku Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang berjumpa kembali dengan saudara dalam program SN God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun keadaannya, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita responi dengan iman kita undangan Tuhan ini dan percayalah apapun keadaanmu, kelegaan yang dari Tuhan akan diberikan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk penyertaan Tuhan, untuk berkat Tuhan bagi kami. Sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai dan menolong kami serta memberkati kami. Sebelum kami beristirahat, kami merindukan hadirat-Mu Bapa. Kami merindukan firman-Mu berbicara kepada kami. Kami juga membawa semua hal yang menjadi beban berat kami. Kami percaya sepenuhnya kelegaan Tuhan berikan. Malam hari ini kami bisa beristirahat, kami bisa tidur dengan baik. Karena Tuhanlah yang memberi kami kelegaan dalam jiwa kami. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Banyak orang bisa bertahan dalam imannya ketika ada di tengah badai kehidupan. Tetapi seringkali orang justru jatuh saat mereka ada di tengah-tengah situasi yang nyaman, di masa kemapanan yang sedang mereka alami. Memang tidak ada jaminan ada orang tidak pernah jatuh. Tidak ada jaminan orang tidak pernah gagal dan salah. Tetapi setidaknya secara pribadi kita masih bisa mengantisipasi supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak gagal. Dan itu menjadi tanggung jawab kita. Tuhan akan menolong, tetapi kita harus ambil tanggung jawab kita. Menyiapkan diri kita supaya tidak gagal, supaya tidak jatuh. Kita akan membuka Alkitab kita dari 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 27. Di situ diceritakan tentang kejatuhan Daud sebagai raja yang begitu menyedihkan, begitu tragis, padahal Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja. Daud adalah orang yang dipilih secara istimewa oleh Tuhan untuk menjadi raja. Daud adalah orang yang dipakai Tuhan luar biasa, yang mengalahkan banyak kerajaan dan bisa membangun kerajaannya dengan luar biasa. Mengapa orang yang begitu hebat, orang yang begitu diurapi Tuhan, orang yang begitu dipakai Tuhan, dipercaya Tuhan luar biasa, itu bisa mengalami kejatuhan di saat dia ada di tahap kemapanan sebagai seorang pribadi. Mengapa kejatuhan bisa terjadi kepada orang-orang yang sudah mapan hidupnya? Mari kita lihat beberapa poin dari perikop ini. Alasan yang pertama, karena ketika orang sudah dalam kemapanan, seringkali dia melalaikan tanggung jawab yang seharusnya. Coba kita baca ayat yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Nah ini, orang yang sudah mengalami kemapanan dalam hidupnya, kadang-kadang mulai melalaikan tanggung jawabnya.
Karena merasa hidup sudah aman, semua sudah baik-baik, sudah mengalami berbagai kemenangan dalam peperangan, membuat Daud akhirnya lupa akan tanggung jawabnya sebagai panglima perang bagi bangsanya. Dia hanya menyuruh panglimanya, ia menyuruh Yoab untuk maju berperang, sedangkan dia sendiri tinggal di istananya di Yerusalem. Hidupnya yang serba enak, hidupnya yang serba mewah sebagai raja, membuatnya percaya diri dan menuruti keinginannya sendiri. Kalian yang maju berperang, aku mau beristirahat. Saudara-saudara, ini jebakan dari yang namanya kemapanan. Kemapanan adalah salah satu musuh terbesar dari sebuah perjuangan yang melemahkan orang, yang membuat daya juang seseorang itu menjadi kendor, menjadi lemah ketika orang mengalami yang namanya kemapanan. Orang menjadi tidak hati-hati ketika semuanya berjalan baik-baik saja. Tidak ada masalah, semua bisa teratasi. Ini membuat orang tidak waspada, tidak hati-hati. Dan ini justru berbahaya. Bukankah terkadang orang jatuh bukan karena batu yang besar, melainkan karena kerikil di tengah jalan. Bukankah orang bisa gagal, bukan karena menghadapi musuh yang terlalu kuat, tetapi karena dia terlalu meremehkan musuh yang dia hadapi, karena dia merasa dia sangat kuat, sangat hebat, musuhnya terlalu lemah. Melalaikan tanggung jawab sepertinya ini dianggap ini hanya persoalan kecil, ini sepele. Tapi ternyata itu bisa mengakibatkan masalah yang besar yang bisa menghancurkan hidup kita di kemudian hari. Oleh sebab itu saudara, apapun pencapaian yang sudah saudara alami, mungkin saat ini saudara menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaan, secara ekonomi sangat diberkati oleh Tuhan. Rumah tanggamu semua berjalan baik-baik saja. Semua kebutuhan anak-anakmu tercukupi. Istri, suami, anak-anak, semuanya kelihatan bahagia. Tetapi kita tetap harus waspada. Kita tetap harus mengerjakan tanggung jawab kita sebagaimana seharusnya. Jangan menganggap itu semua sudah berjalan dengan baik, biarlah semua jalan dengan baik. Lalu karena kita punya uang, kita bisa membayar orang untuk bekerja membantu kita. Lalu kita biarkan mereka bekerja sendiri, lalu kita lepaskan tanggung jawab kita. Bahaya saudara, ada sesuatu yang akan mengancam rumah tangga kita kalau kita bersikap seperti itu. Tidak hanya soal rumah tangga, saya yakin dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita juga seperti itu. Ketika semua sudah berjalan baik, semua sudah keadaan mapan, tetap ambil tanggung jawabmu dengan baik. Apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, kerjakan sebaik-baiknya, karena semua harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita harus mengelolanya dengan baik, merawatnya dengan baik. Yang kedua, karena Daud hanya menuruti kata hatinya, bukan kata Tuhan di hatinya. Ini penting sekali. Ayat 4 coba kita baca. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Kalau kita baca ayat sebelumnya kan, ketika Daud lagi santai ini, ketika Daud tidak melakukan apa-apa di istananya, ternyata dari jendelanya dia melihat seorang perempuan yang namanya Batseba sedang mandi dan dia jatuh hati. Dia hasrat biologisnya mulai membara. Apa yang dia lakukan? Karena dia punya kekuasaan, karena dia punya harta, dia kaya, dia punya segalanya di kerajaan itu. Dia suruh anak buahnya panggil dia. Dari situlah kejatuhan Daud terjadi. Kejatuhan Daud semakin nyata ketika dia menuruti kata hatinya. Saya yakin bahwa Daud tahu dia tidak boleh untuk berzina. Saya yakin Daud sangat paham bahwa tidak elok, tidak pantas kalau dia
melakukan perselingkuhan dengan istri dari prajuritnya sendiri. Daud ini orang terhormat, tetapi saat itu, pada saat dia mulai lepaskan tanggung jawabnya, pada saat dia tidak lakukan yang seharusnya, ternyata kata hatinya lebih dikuasai oleh hawa nafsunya. Bukan kata Tuhan yang ada di hatinya, yang sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Kejatuhan Daud sudah terjadi jauh sebelum dia berzina dengan Batseba, yaitu ketika dia membiarkan dirinya dikuasai keinginan daging, dikuasai hawa nafsu seksualitasnya. Dia tidak lagi mau mendengar suara Tuhan di hatinya yang mengingatkan supaya tidak lakukan dosa. Ini kan berbeda sekali kalau kita pelajari di kisah-kisah sebelumnya, ketika Daud belum sekuat seperti yang ada saat itu. Daud selalu punya kebiasaan menarik, selalu berdoa, selalu bertanya kepada Tuhan. Bahkan dalam peperangan-peperangan pun, Daud ini datang kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan menghadapi musuh ini. Dan Tuhan bicara di hatinya. Tetapi ketika dia dalam keadaan yang nyaman, keadaan yang mapan, ternyata dia menjadi teledor dan tidak waspada. Hatinya dikuasai kata hati yang didorong oleh hawa nafsu kedagingannya, bukan oleh apa kata Tuhan yang bicara di hatinya. Saudara-saudara, banyak orang akhirnya sukar berkata tidak terhadap dosa. Karena pada mulanya mereka sudah membuka celah untuk keinginan daging yang sebenarnya jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Akibatnya tanpa disadari, mereka telah membuka lebar-lebar pintu untuk godaan datang menyerbu dan akhirnya mengalahkannya. Kita belajar bahwa ternyata orang sudah jatuh sebelum kejatuhan itu sendiri terjadi. Orang sudah berdosa sebelum perbuatan dosa itu sendiri dilakukan, yaitu ketika dia menyerah dengan dorongan hawa nafsunya, ketika dia menyerah dengan godaan berdosanya, ketika dia membiarkan keinginan daging menyeret dia untuk masuk dalam dosa-dosa yang akan membuat hidupnya mendukakan hati Roh Kudus. Itu terjadi. Oleh sebab itu sangat bijaksana jika sebelum kita jatuh melakukan dosa, sebelum kita lakukan sesuatu yang jahat, baiklah kita waspada dulu di hati kita. Jangan biarkan, jangan buka celah bagi si penggoda itu mulai cari kesempatan masuk di hati kita. Lakukan tanggung jawab, bekerja sebagaimana seharusnya, jangan biarkan kesempatan dosa itu menggoda kita, supaya kita tidak jatuh dosa sebagaimana Daud jatuh dalam dosa. Saudara-saudara, apa masalah saudara saat ini? Saudara mungkin alami situasi yang sulit, situasi yang buruk, rumah tangga saudara mungkin sedang ada dalam kekacauan, sedang goncang. Mari kita mawas diri, mari kita periksa, jangan-jangan dimulai dari apa? Karena sebelumnya aku membuka celah bagi dosa menguasai hatiku. Dari situlah dulu kita perbaiki sebelum ada pemulihan dari Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah bertobat. Bereskan hatimu, supaya setelah itu Tuhan akan bekerja memulihkan keadaanmu bagian demi bagian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami tidak mudah tergoda dengan dosa. Untuk itu kami harus melakukan tanggung jawab dengan baik. Kami harus waspada kalau saat ini Tuhan beri kami kesempatan hidup nyaman,
hidup baik, kecukupan secara ekonomi. Kami menjadi orang yang berhasil dalam pandangan masyarakat. Keadaan mapan itu kiranya tidak membuat kami justru akhirnya jauh dari Tuhan. Membuat kami sembrono dengan hidup kami. Membuat kami menjadi longgar terhadap godaan. Tetapi kami tetap waspada. Kami tidak mau alami kejatuhan seperti yang dialami oleh Daud. Orang yang begitu diberkati Tuhan. Orang yang Tuhan pilih dan Tuhan urapi. Itu pun bisa jatuh, apalagi kami. Biarlah kami lebih waspada dengan segala berkat yang Tuhan berikan. Biarlah lewat berkat-berkat yang Tuhan berikan, membuat kami semakin bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Membuat kami semakin indah di mata Tuhan. Membuat kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang lewat kebaikan, lewat kemurahan hati, lewat pelayanan-pelayanan kami. Pakai kami Tuhan dalam keadaan apapun, baik ketika kami sedang berjuang secara ekonomi maupun kami sudah mapan secara ekonomi. Keadaan apapun, pakai kami untuk jadi alat yang mempermuliakan nama-Mu. Beri kami hikmat kebijaksanaan untuk mengelola setiap berkat dengan cara yang benar. Kami tegas terhadap dosa, kami tidak kompromi dengan dosa. Tetapi kami tetap ada di jalan Tuhan apapun situasi yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga saudara sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita mengucapkan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkau ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua, saudara sungguh-sungguh mengalami rest in God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap